Halo semuanya, perkenalkan aku Ayu Miswa Putri dari Eleanor. Di sini aku lagi sama makeup artist hits Jakarta, namanya Kadian. Halo. Halo Mispa, hai teman-teman semua. Perkenalkan aku Dian. Nah, di sini kita berdua mau ngebahas tentang perskincarean dan makeup. Jadi kalau kalian penasaran, tetap pantau terus ya. Pertama-tama Kadian, aku mau nanya, Kadian ini jadi makeup artist sudah berapa lama sih? Kira-kira aku jadi makeup artist tuh kurang lebih sekitar 6 tahunan. Oh, udah lama ya berarti. Iya, Pasti lumayan. pengalamannya banyak nih. Kan di sini kita mau ngebahas tuh tentang skincare sama makeup nih. Nah, Kadian tuh pernah nggak sih dapet klien yang dulunya itu perawatan dokter gitu sampai yang kulitnya licin banget gitu, kinclong banget sampai foundation aja tuh susah nempel gitu? Oh iya pernah. Jadi tuh aku pernah dapet macam-macam klien dari yang mukanya terawat, mukanya yang jerawatan sampai jerawat batu. Terus ada yang mukanya yang bener-bener kinclong sampai lalat aja, sampai kepleset kali ya nempel di mukanya. Itu bener-bener nggak bisa nempel tuh yang namanya foundation. Pusing deh kalau udah kayak gitu ya. Tapi kita jadi mua nggak boleh panik, harus tetap diakalin gimana caranya nih. Kalau misalnya ada muka-muka klien yang bermasalah gitu. Tuh biasanya Mbak Dian, Kadian, sorry ya maaf. Biasanya Kadian ngakalinya yang kulitnya sampai kinclong gitu gimana tuh? Kinclongnya ini dalam artian gini, dia yang bener-bener licinnya gimana ya, kayak nggak normal gitu licinnya, kayak apa sih namanya, mau aplikasikan foundation aja tuh dia nggak bisa nempel. Nah jadi kita mengakalinya biasanya aku pakein serum gitu. Serumnya itu kan bisa bikin kulit kita lebih kenyal, moist gitu ya. Jadi ya sedikit membantu lah serum itu ya. Sebenarnya ternyata penyebabnya itu karena krim yang mengandung zat-zat bahaya gitu, Kak. Oh iya, berarti kita harus selektif lagi ya dalam treatment itu. Seperti misalnya memilih krim perawatan muka yang emang ada BPOM-nya, terus udah teruji gitu kan kandungannya, kayak gitu udah jelas. Jangan milih krim muka yang abal-abal, yang asal main kinclong aja, tapi kandungannya tuh bikin kulit kita malah jadi nggak sehat kayak gitu, sampai foundation aja nggak nempel gitu kan. Itu udah serem. Terus kalau yang buat klien berjerawat gitu Mbak, kan itu kan jerawat batu apalagi ya, nimbulnya kan gede banget tuh. Terus bekasnya tuh kayak yang nongol-nongol gitu kan. Iya, Terus kalau dikasih foundation tuh suka ada tekstur yang terlihat gitu. Iya, pengalinya kalau muka yang berjerawat biasanya dia ada yang jerawatnya berjerawatan, muka jerawatan ada yang tapi kering gitu, ada juga jerawatan tapi berminyak. Nah ya udah kita lihat dulu aja, kalau kering emang jerawatnya kering nggak apa-apa, kita agak kasihin kayak tetap pelembab atau serum kayak gitu. Kalau yang mukanya berminyak disarankan untuk maskeran dulu yang untuk mengurangi minyaknya kayak gitu. Jadi nanti pas diaplikasikan juga mungkin bedak taburnya di combine-nya ada komposisinya tertentu. Benar. Terus Mbak, aku tuh pernah denger ya, biasanya pengantin itu kan di treatment ada yang pakai es batu gitu, dikompres es batu 1 jam gitu. Itu tuh gunanya buat apa sih Mbak? Oh iya, itu sebenarnya itu untuk zaman dahulu kala ya. Es batu itu zaman dahulu kan belum kayak sekarang banyak banget produk kecantikan kan. Kalau sekarang ada serum lah, ada primer, makeup primer. Kalau zaman dulu ya mungkin dengan es batu itu supaya mukanya lebih fresh gitu kan. Mungkin untuk kantong mata bisa lebih cerah gitu kan. Terus pori-porinya biasanya lebih menutup kayak gitu bisa. Kalau sekarang nggak ada ya bawa es batu. Tapi Kadian nggak pernah berarti? Yang ada gue minum kan. Berarti Kadian nggak pernah ya? Oke. Terus biasanya tuh kalau buat primer kan penting banget tuh sebelum makeup kan emang harus step yang nggak boleh ditinggalkan gitu, primer tuh. Kadian tuh biasanya lebih suka pakai primer yang benar primer hydrating atau pakai serum atau di-combine dua-duanya agar bagus gitu. Iya, kalau aku biasanya aku pakai serum dulu.
pesucian dulu biar kulitnya itu dia moist. Udah gitu nanti hasilnya juga akan lebih alami glowingnya, jadi kita nggak perlu highlighter lagi. Terus baru kita kasih makeup primer. Terus nih Kak, kalau treatment yang dilakuin sebelum makeup nih sama klien sendiri, kayak scrub sebelum kayak malamnya scrub dulu terus pakai masker, itu tuh sebenarnya ngaruh nggak sih buat makeup? Jadi gini, maskeran atau scrub sebelum makeup itu ngaruh, tapi dengan catatan kalian ngelakuinnya tuh harus rutin dari minggu-minggu sebelumnya. Kalau kalian yang tadinya nggak pernah maskeran, nggak pernah scrub, besok mau make up dadakan gitu, tahu-tahu maskeran, ya hasilnya nggak akan epic, nggak akan yang se-glowing yang diharapkan. Jadi maskeran kayak gitu, scrub itu harus dilakukan secara rutin. Misalnya kalau untuk kulit yang berminyak itu maskeran bisa dilihat jenis maskernya, bisa dipakai sehari sekali. Kalau untuk kulit kering biasanya seminggu 2 kali untuk maskeran kayak gitu. Kalau scrub paling nggak usah terlalu sering sih ya, tergantung jenis kulit kita. Kalau yang sensitif seminggu sekali juga udah cukup kayak gitu. Jadi nggak bisa yang langsung instan. Jadi emang harus rutin sebelum-sebelumnya ya. Nih pertanyaan selanjutnya Kak, gimana sih tips-tips Kakak buat merawat alat-alat makeup Kakak? Soalnya kan kalau makeup artist tuh yang dilihat pertama itu alat makeupnya dulu kayak gimana, bersih atau tidak, steril atau tidak gitu. Betul sekali. Jadi kalau makeup artis yang profesional itu yang pasti pertama itu harus kebersihannya dia. Terus kedisiplinannya dia, tepatan waktu dia. Jadi kalau untuk alat makeup kamu harus, misalnya alat makeup kamu sendiri nih, yang sering kamu pakai kayak brush, terus kayak sponge, itu biasanya dibersihinnya seminggu sekali. Tapi kalau itu dalam waktu kamu kesering banget ya pakai. Tapi kalau brush tuh sebenarnya nggak boleh keseringan dibersihin, karena akan merusak bulunya itu sendiri. Makanya tergantung kamu makainya sesering apa gitu kan. Nah, cara bersihinnya, kalau brush atau sponge gitu nggak perlu ngeluarin budget untuk beli sabun khusus untuk bersihin ya. Bisa kita pakai sampo baby kayak gitu. Nih brush nih misalnya, terus kita iniin di air kucuran air mengalir kayak gini, diputer-puter. Lebih bagus lagi airnya anget ya, air hangat ya kan. Terus jadi dia lebih keluar kan minyak-minyaknya itu, sponsnya gitu di kucuran air hangat kayak gitu. Terus kalau udah, jangan kita keringin pakai hair dryer, itu akan merusak si bulu dari brushnya sendiri. Jadi biar aja dikering secara alami atau dikipas-kipas pakai kipas angin gitu kan. Diadepin, nah kita gantung deh tuh, gantung terbalik si brushnya ya? itu terbalik ya, biar dia turun ke bawah, airnya nggak turun ke yang aluminium itu, nanti kan takutnya malah merusak, copot. Digantung aja, diakalin pakai apa kayak gantungnya gitu. Terus yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, tips-tips dari makeup artist buat ngebersihin muka yang baik dan benar setelah pakai makeup seharian tuh kayak gimana? Iya, jadi ya itu yang harus terpenting adalah harus rajin bersihin makeup kita setelah bermakeupan gitu, nggak boleh males. Kan ada tuh orang yang udah sampai rumah malam nih, aduh udah ngantuk, jadi sampai lupa ketiduran, akhirnya mukanya nggak dibersihin. Jangan jerawat sampai. itu. Iya, itu namanya nggak sayang sama muka sendiri. Bener. Jadi kalau aku yang pertama harus dibersihin bagian bibir sama matanya dulu. Kalau aku pakai olive oil karena dia lebih alami. Jadi kelembapan di mata sama bibir kita tetap terjaga. Kalau alkohol itu kan malah jadi kering kan muka kita. Dia lebih bagus olive oil. Nah, setelah udah mata sama bibir, baru kita ke wajah kita pakai, kalau aku pakai milk cleansingnya. Cleansing milk itu susu pembersih ya. Ke wajah, atau itu kalau yang makeupnya tebal. Tapi kalau makeupnya kamu tipis, bisa pakai micellar water. Micellar water juga nggak apa-apa kalau makeup kamu tipis. Kalau tebal aku pakai milk gitu, susu pembersih ya, kayak gitu. Nah, udah susu pembersih, baru pakai deep pore cleanser. Nah, itu dia. Kamu cuci muka pakai deep pore cleanser. Busanya yang ada di wajah jangan kamu langsung bilas pakai air, tapi kamu ambil anduk wajah, kamu basahin. Nah, kamu basuh tuh busanya. Jadi dia sekalian mengangkat
kotoran-kotoran yang masih tersisa biar lebih hilangnya bersih. lebih bersihnya lebih inilah terangkat banget gitu pakai. Aku baru tahu loh yang itu Kak. Itu handuk basah ya? Anget nggak? Iya, handuk anget boleh. Oh. Kayak gitu dibilas busanya biar nempel dulu. Kita basahin kan itunya handuk Handuknya. wajah. Baru kita disapu tuh busanya. Sapu Udah. sapunya ke atas ya biar nggak kendor. Tuh. Udah kayak gitu. Jadi segitu aja teman-teman wawancara sama Kak Dianya. Aduh wawancara. Kalau kalian suka sama video ini kalian bisa like, subscribe dan komen di bawah. Oke. Bye.